di pemeriksaan fisik antenatal di sini ada alat yang harus disiapkan ya. Alatnya sama dengan pemeriksaan lain, cuma mungkin yang bedanya itu di sini ada Doppler ya atau Doppton untuk mendengarkan denyut jantung janin yang pakai digital ya, elektrik. Yang kalau pakai ini berarti kan pakai jeli ya, pakai keyway. Kemudian ada juga yang manual ya. Yang manual ini namanya monoaural atau linek ya. Bahannya bisa dari kayu, bisa juga dari aluminium ya. Jadi nanti ini tinggal disimpan di perut ibu ya. Ini di telinga kita nanti akan terdengar. Cuman kalau pakai ini yang bisa mendengar cuma pemeriksa aja ya, karena suaranya ya sangat halus gitu ya. Kalau ini yang di ruangan itu bisa mendengar ya. Bahkan di sini ada angkanya ya, berapa frekuensi denyut jantung. Lebih mudah ya kalau gimana tadi yang zaman dulu ya. Pengkajian ya, pengkajian antenatal itu meliputi apa yang akan dikaji, meliputi anamnesa ya. Jadi bisa secara anamnesa, bisa secara pemeriksaan fisik. Dan kalau dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik ada hal yang memang perlu pemeriksaan diagnostik, berarti kita juga bisa melakukan pemeriksaan diagnostik ya. Nah, sebelum ke pemeriksaan fisik ya, kita anamnesa terlebih dahulu ya. Kalau di poli kan pasien datang ya, kemudian pasien kita persilahkan dulu duduk ya di ruang anamnesa ya, di meja anamnesa. Kita di sini ada ya di modulnya, kita beri salam ya, kemudian memperkenalkan diri, mempersilahkan duduk, menjelaskan tujuan pemeriksaan untuk apa, yaitu untuk mengetahui bagaimana kemajuan kehamilannya ya, apakah normal atau ada komplikasi ya. Kemudian melakukan anamnesa biodata ya, biodata klien dari nama, umur ya, kemudian pendidikan, pekerjaan ya, agama, alamat dan lain-lain ya. Nah, di antenatal kan diagnosanya pakai GPA ya, diagnosa medisnya G berapa, P berapa, A berapa, hamil berapa minggu. Kalau ada komplikasi tinggal ditambahkan komplikasinya apa ya, sudah dibahas ya waktu kuliah. Nah, ini juga untuk apa yang akan dianamnesa sudah dijelaskan juga waktu kuliah ya. Di sini kita anamnesa kembali tadi ya, sudah biodata, kemudian riwayat kehamilan sekarang. Ditanyakan HPHT ya, dari HPHT kita bisa mengetahui apa? Taksir HPL ya, HPL, taksiran persalinan atau juga usia kehamilan ya. Kemudian grafida, kehamilan keberapa, para ibu pernah melahirkan belum ya, berapa kali, ada abortus atau tidak, berapa kali ya. Kemudian prenatal education, pernah mendapatkan penyuluhan tentang apa yang terkait dengan kehamilan ya. Kemudian keluhan yang dirasakannya apa, obat-obat yang dikonsumsi apa, apakah dengan resep dokter atau atas inisiatif sendiri ya. Imunisasi ya, imunisasinya di sini imunisasi TT ya, sudah pernah nggak, berapa kali ya, minimal tadi selama hamil itu 2 kali ya, biasanya trimester 2, trimester 3 gitu ya, pemberian imunisasi TT-nya. Perawatan payudara, sudah tahu nggak? Sudah mendapatkan penyuluhan nggak? Kalau sudah, gimana yang dia pahami? Ya, benar nggak yang dia pahami? Caranya perawatan payudara seperti apa? Kemudian suka melakukan tidak? Kalau misalnya tidak melakukan, kenapa tidak melakukan? Gitu ya. Kemudian senam hamil juga sama seperti itu. Ada tidak kekhawatiran khusus ya terhadap kehamilannya? Gerakan janin, ya sudah mulai dirasakan seperti apa gerakannya. Kemudian di sebelah mana gerakan janin itu paling sering dirasakan, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, untuk memperkirakan juga kemungkinan di mana letak punggung dan ekstremitasnya. Biasanya kalau daerah yang sering tadi ya gerakannya di sebelah situ, berarti kemungkinan di situ adalah letak ekstremitasnya. Jadi nanti lebih gampang ya memperkirakan pada saat kita melakukan pemeriksaan Leopoldnya. Kemudian yang dianamnesa lagi riwayat kehamilan, persalinan dan nifas dahulu ya. Dulu kalau memang dia sudah pernah hamil ya, usia kehamilannya berapa sampai lahir itu ya. Kemudian jumlah anak hidupnya berapa ya, selama persalinannya berapa lama ya. Dalam hal ini adalah kala duanya. Ini belum kuliah ya? Internal belum kuliah? Belum. Oke. Yang ditanyakan adalah lama persalinan itu lama kala duanya ya. Kala dua itu dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi kira-kira kurang dari 2 jam atau lebih dari 2 jam
Ya, kalau pada ibu yang primipara ya, yang baru pertama kali melahirkan, itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Kalau yang multipara tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Ya, kalau lebih dari itu berarti dikatakan partusnya lama ya, proses persalinannya lama. Cara persalinannya bagaimana? Apakah normal? Apakah pakai alat, vakum, forceps ya, atau mungkin dengan SC? Apakah mengalami lahir mati, bayi prematur punya enggak ya, atau bayi BBLR? Kemudian apakah selama hamil ya bersalin dan nifas mengalami komplikasi tidak? Komplikasinya apa? Ya, melakukan anamnesa tentang riwayat ginekologi ya. Pernah infeksi di saluran organ reproduksi enggak? Ya, kemudian operasi di saluran reproduksi enggak? Ya, usia menarche dulu mens pertama kali usia berapa? Siklus mensnya berapa hari? Teratur atau tidak? Berapa banyak volume darahnya? Dengan cara menanyakan kalau lagi mens biasanya tiap berapa jam diganti pembalut. Ya, dikatakan banyak kalau kurang dari 2 jam diganti pembalutnya ya. Normalnya 4-6 jam. Sifat darahnya bagaimana? Ya, apakah banyak gumpalannya ya, bekuan darahnya atau seperti apa? Ada tidak masalah selama menstruasi? Ya, kemudian ada nggak perdarahan ya di dalam siklus atau di luar siklus? Kemudian seksualitasnya ya, selama hamil ini ada perubahan nggak? Nanti bandingkan dengan sebelum hamil. Kalau ada perubahan, kenapa ada perubahan ya, untuk mengetahui apa etiologinya. Kemudian KB ya, pernah menggunakan alat kontrasepsi tidak, apa, berapa lama, keluhannya apa. Lanjut riwayat kesehatan sekarang, berat badannya ditanyakan ya. Terakhir berat badan ditimbang berapa kilo. Sebelum hamil beratnya berapa, kita cari dulu IMC-nya ya. Tinggi badannya berapa, kita cek IMT-nya, yaitu berat badan sebelum hamil dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nanti kategorinya apa? Kemudian kita perhatikan ya, bagaimana sekarang penambahan berat badannya. Nanti ibunya ditimbang lagi ya. Kita kan baru cek riwayatnya ya, sebelumnya berapa. Ya, nanti kan sudah ada ya di PPT-nya berapa maksimal penambahan berat badan dengan polanya. Kalau di trimester 1 setiap berapa kilo ya setiap minggunya gitu ya. Nanti dibaca lagi. Kemudian golongan darah resus ya. Kemudian apakah sedang dalam pengobatan atau tidak, ada tidak kebiasaan merokok ya, minum-minum alkohol, kopi ya, atau obat-obatan terlarang lainnya, ada tidak riwayat alergi, kemudian resiko teratogenik selama kehamilan ya, misalnya tinggal di lingkungan yang infeksius ya, atau lingkungan yang mungkin banyak kontak dengan zat-zat kimia, medikasi ya, radiasi ya, atau toksin-toksin lainnya. Kemudian status medis ya, punya penyakit enggak ya, DM, kardiovaskuler, ginjal ya, kelainan kongenital yang mungkin akan muncul ya, dipicu oleh kehamilan ya, kayak DM karena kehamilan itu kan sifatnya diabetogenik ya, jadi memicu yang terjadinya hiperglikemik dan juga merangsang hipertensi ya, kardiovaskulernya gitu ya. Kemudian kaji juga riwayat kesehatan keluarga ya, apakah di keluarga ada penyakit yang sifatnya herediter ya, seperti kanker, kardiovaskuler, DM ya, kehamilan kembar atau cacat bawaan. Riwayat pekerjaan ya, tipe pekerjaannya apa, apakah di pekerjaan itu terpapar zat berbahaya yang mungkin bisa mempengaruhi kehamilan atau tidak. Kemudian kaji HDM-nya ya, dari mulai oksigenasi sampai aktualisasi diri ya, kita kaji. Bandingkan antara sebelum hamil dengan sesudah hamil ya, samalah dengan data yang kemarin ya. Kemarin sebelum sakit dengan sesudah sakit ya, sekarang sebelum hamil dan sesudah hamil. Kemudian status psikososial, harapan terhadap kehamilan, emosionalnya bagaimana, finansial impact-nya bagaimana, perilaku pasangan terhadap kehamilan, konsep diri dan lain-lain ya. Ini dilewat aja ya, karena sudah pernah dijelaskan ya, ini yang dianamnesa semua ya. Nah, kalau sudah selesai anamnesa ya, kemudian tadi kenapa anamnesa dulu ya, pasien datang mungkin habis jalan ya, capek ya, atau mungkin deg-degan dan lain-lain, makanya kita anamnesa dulu supaya sambil pasiennya istirahat ya, sehingga nanti ketika kita melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan tanda vital ya, pasien dalam kondisi yang tenang gitu ya. Jadi kita anamnesa dulu sambil terbina trust ya, sambil anamnesa kan sambil ngobrol apa gitu ya, yang tentunya mengarah ke data yang ingin kita kumpulkan.
Kemudian baru pengukuran tanda-tanda vital. Ya, yang bisa dilakukan di situ kita cek dulu tekanan darahnya. Ya, pemeriksaan tekanan darah selalu dibiasakan perpalpasi dulu ya, atau kita tanyakan, Ibu biasanya tekanan darahnya berapa? Ya, jadi kita memompa itu tidak terlalu tinggi. Ya, tinggal tambahkan saja dari tekanan darahnya sekitar 20 sampai 40 mm Hg. Kalau misalnya ibunya tidak tahu ya biasa tekanan darahnya berapa, kita perpalpasi dulu. Jadi kita pasang mansetnya ya, kita palpasi nadinya ya. Ini tidak dulu didengarkan dengan stetoskop. Kita coba naikkan ya sistolnya berapa ya, baru nanti kita coba pakai stetoskop. Jadi nanti ketika pakai stetoskop dinaikkan ditambahnya sesuai dengan tadi ya, sudah bisalah perpalpasi mah. Oke. Nah, setelah itu baru pasien diukur tinggi badan dan ditimbang berat badan. Ya, lihat pendambahannya normal atau tidak. Ya, setelah itu kemudian kita ajak pasien ke ruang pemeriksaan. Ya, kita bantu pasien untuk tidur di tempat tidur ya. Terutama kalau kita lihat ya kehamilannya sudah besar ya, kita tawarkan Ibu mau seperti apa posisinya ya, karena kan kalau sudah besar mungkin nggak nyaman tidur terlentang seperti ini ya, harus lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya mau miring ya miring ke sebelah mana gitu ya, diusahakan miring ke sebelah kiri selama tadi tidak mengganggu proses pemeriksaan fisik ya. Kemudian tadi kita siapkan alatnya ya. Setelah itu ya kita atur pencahayaan, jaga privasi ya, kemudian kita cuci tangan ya, kita pakai handscoon. Beri mata. Aku nggak peduli tadi. Kita mulai ya pemeriksaannya. Kita lanjutkan tadi pemeriksaan fisiknya. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Tadi baru di tensi ya. Sekarang saya mau memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, terutama nanti fokus untuk pemeriksaan kehamilannya ya, apakah kehamilan ini Ibu berjalan dengan normal atau tidak gitu ya. Nah, kemudian boleh kita tawarkan ya, Ibu mau kencing terlebih dulu ya. Ada mau pipis nggak? Kalau mau pipis silahkan dipipis dulu ya, supaya nanti saat pemeriksaan nyaman ya, terutama ketika palpasi abdomen ya, kemudian supaya hasilnya juga akurat, karena nanti tinggi fundus akan dipengaruhi oleh kandung kemih yang penuh ya. Kalau penuh nanti tinggi fundusnya akan lebih tinggi ya. Oke, kemudian kita tadi kan di sana sudah ditanyakan HPHT ya, sudah dihitung taksiran persalinannya kapan, kemudian usia kehamilannya sekarang Ibu sudah berapa minggu kira-kira. Jadi kita perkirakan nanti si rahimnya itu ada di mana, yang pakai jari-jari itu ya. Sekian minggu, misal 28 minggu, oh nanti berarti tinggi fundusnya harus ada di 3 jari di atas pusat ya. Ya, kita lanjutkan tadi ya, kita ukur suhunya ya, kita pasangkan ya, kemudian kita hitung nadi dan pernapasannya ya. Sudah itu baru kita melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kita periksa daerah kepala ya. Dari inspeksi dulu kan, ada inspeksi, ada auskultasi, perkusi dan Palpasi. kita inspeksi. Lihat daerah mukanya ya. Yang fokus pada ibu hamil ya, ada tidak topeng kehamilan ya, atau plasma gravidarum, bintik kehitaman ya, biasanya di daerah dahi, hidung ya, pipi ya, kemudian di atas bibir yaitu ada bintik-bintik kehitaman ya. Kemudian lihat juga ada tidak udem anasarka ya, karena pada ibu hamil terutama kalau hamilnya besar ya ada udem, tapi udem yang fisiologis adalah udem dependen ya, hanya di daerah ekstremitas ya, normal. Dan itu juga kalau kehamilannya sudah besar, kecuali kalau misalnya hamil kembar ya, atau bayinya terlalu besar ya, mungkin sebelum trimester 3 sudah ada udem ya. Nah, udem yang patologis kalau misalnya ada ya komplikasi, misalnya ibu dengan DM, ibu dengan penyakit
jantung ya, ibu penyakit ginjal juga, atau dengan hipertensi dalam kehamilan, eklamsi ataupun preeklamsi. Ya, kita lihat ada udem atau tidak, yang mungkin sudah lama ya, sudah parah sehingga udemnya sudah sampai ke daerah muka. Ya, nanti kalau kelihatan ada udem tinggal nanti dipalpasi aja, ya derajat udemnya berapa. Ya, nah kemudian kita ke rambut, ya, warna, kebersihan dan lain-lain mah umum ya. Yang fokus pada ibu hamil apa? Bisa sambil palpasi ya, kita lihat rambutnya berminyak tidak. Ya, ini bu rambutnya agak berminyak ya. Kalau dibandingkan dengan sebelum hamil bagaimana bu? Ya, apakah ini hanya pada saat hamil saja atau mungkin dari sebelum hamil juga sudah berminyak ya? Nah kalau misalnya, karena memang ada kemungkinan ya dengan perubahan hormon kehamilan, terutama estrogen yang meningkat, maka akan tadi ya rambut ibu akan lebih berminyak. Ya, kemudian yang kedua dilihat ibunya rontok nggak? Ya, dilihat. Ini rambutnya rontok ya bu ya. Gimana saat hamil ini? Tambah rontok atau memang sebelumnya juga sudah seperti ini? Yang kemudian dicek juga ada ketombe atau tidak. Ya. Nah, gimana bu? Ya, ini nyaman nggak rambutnya ini berminyak gitu ya? Ada apa yang ibu khawatirkan? Ya, ibu tahu kenapa bisa seperti ini? Gitu ya. Kita gali dulu pengetahuannya. Kalau tidak tahu ya kita sampaikan. Ya. Ibu nggak usah khawatir ya. Ini memang perubahan karena hormon kehamilannya. Ya, nanti setelah selesai kehamilannya juga nanti akan kembali seperti semula ya. Hanya mungkin karena ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu ya, supaya nyaman sebaiknya rambutnya dipotong pendek ya, supaya rontoknya agak berkurang ya. Kemudian supaya nyaman juga ibu biasanya berapa hari atau seminggu berapa kali ibu keramas ya. Nah nanti mungkin lebih sering lagi ya, supaya tadi ya rambutnya tidak terlalu berminyak ya, ibunya juga nyaman gitu ya. Jadi kalau di poli karena cepat kita langsung intervensi, gali dulu kenapa gitu ya, kemungkinan kita cari kemungkinan etiologinya, apakah tadi karena tidak tahu ya, tidak mau atau tidak mampu, baru kita intervensi sesuai dengan etiologinya ya. Itu kalau di kepala ya. Di rambut yang lainnya mah sama ya, warna rambut dan lain-lain. Kemudian ke bawah ya, di alis ya, refleks alisnya apa, gimana bisa simetris atau tidak dan lain-lain, mangga itu dilakukan. Kemudian kita ke mata ya. Di mata pada ibu hamil kemungkinan akan ditemukan konjungtivanya agak anemis ya. Coba ibu lihat ke atas ya, lihat di sini ya, agak pucat ya bu ya, tapi sepertinya masih normal ya. Nanti kalau misalnya kita ragu ya, ini kayaknya pucat sekali, nanti ibu kayaknya pucat, ibu suka pusing nggak ya, lemes nggak gitu ya. Kalau ini nanti habis ini coba ibu cek dulu ya, saya takutnya HB-nya sangat turun gitu ya. Memang pada ibu hamil tadi ya cenderung kadar HB-nya turun ya, karena adanya peningkatan plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan sel darah merah ya, sehingga ibu cenderung tadi anemis ya. Namun masih dianggap normal selama penurunan kadar HB-nya masih di atas 10 atau di atas 11 ya. Kalau di bawah itu dokter dikatakan ada komplikasi anemia ya. Selain itu juga apa bu, kalau ini suka berkunang-kunang nggak pandangannya, atau mungkin ibu ada pandangan kabur gitu ya. Nah itu ditakutkan kalau ada berkunang-kunang ya, atau bahkan sudah sampai kabur ya, itu salah satu tanda kalau misalnya adanya eklamsi ya, peningkatan tekanan hipertensi selama hamil ini, yaitu yang fokus pada mata ya. Kemudian kita ke hidung ya, kita lihat hidungnya. Nah, boleh pakai pen light ya atas kupulung hidung ya, kita kebersihan dan lain periksa. Yang fokus apa bu, suka mimisan nggak? Pernah nggak selama hamil ini ibu mimisan ya? Kalau mimisan sekali-kali ibu nggak usah khawatir ya, karena memang ada perubahan hormon estrogennya naik sehingga jaringannya lunak, sehingga mudah untuk rusak ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau sering ya mimisannya ya, kemudian banyak ya, ibu harus segera periksa. Kita takutnya nanti malah banyak kehilangan darah, ibunya juga anemia gitu ya. Nah untuk mengecek juga kenapa mimisannya sering, berarti kan bukan karena perubahan fisiologis kehamilannya ya, karena ada sebab yang lainnya. Oke, kemudian kita ke mulut ya, dicek dari mulai warna bibirnya. Tadi kan cenderung anemis ya, lihat mukosa bibirnya ya, normalnya merah muda, tidak pucat
Kemudian dilihat juga kelembabannya, karena ibu hamil kan terutama trimester 1 biasanya ada mual muntah, ya takutnya terjadi mual muntah yang berlebih, hiperemesis, ya. Kemudian menyebabkan status cairannya kurang, ya, dehidrasi gitu ya. Oke, kita lihat ya. Kemudian ke dalam lagi kebersihan mulut dan lain-lainnya. Pada ibu hamil lihat ada tidak gigi keropos atau mungkin gigi tanggal. Kalau ada gigi tanggal kita tanyakan, ibu ada yang tanggal giginya ya, dulu waktu tanggalnya kenapa? Lagi hamil nggak? Atau misalnya ini kapan tanggalnya gitu ya. Kalau misalnya tanggalnya ketika hamil ya, atau misal keropos pada saat hamil, itu menandakan ibunya kurang kalsium dan fosfor pada saat hamil itu ya. Kemudian kalau wudhu gimana bu? Atau lagi sikat gigi ya, suka ngilu nggak? Ya, ketika ada masuk air dingin ya, air dingin biasa bukan air dingin es. Kalau air dingin es mah kita juga normal mungkin kadang ngilu ya. Wudhu ya, air biasa suka ngilu nggak? Atau mungkin ibu selama hamil ini pernah sakit gigi, ya itu juga salah satu tanda ibu kekurangan kalsium gitu ya. Kemudian kalau gosok gigi bagaimana, suka berdarah nggak? Ya, kalau suka berdarah ya sebaiknya selama hamil ini, karena tadi ya jaringannya lunak ya akibat hormon estrogennya naik sehingga mudah rusak ya, mudah berdarah. Sebaiknya selama hamil ini ibu ganti sikat giginya yang lebih soft ya, lebih lembut ya. Kemudian dijaga ya bu ya kebersihan mulutnya, jangan sampai kalau ada gosip berdarah berarti kan ada luka ya, jangan sampai lukanya itu infeksi ya, sehingga nanti akan mempengaruhi asupan nutrisi pada ibu. Ya, ibu susah makan, nanti gimana nutrisi ke janinnya ya, ke ibunya sendiri juga seperti apa gitu ya. Jadi harus dijaga kebersihan mulutnya ya. Kemudian air liurnya gimana bu? Tambah banyak nggak gitu ya, karena tadi ya pengaruh estrogennya biasanya ibu mengalami hipersalivasi, air liurnya banyak, terutama pagi-pagi ya bu ya, mual ya. Jadi kalau pagi-pagi ibu ya bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apa-apa ya, ibu sholat subuh ya, gosok gigi ya, oral hygiene dulu, kemudian coba minum dulu teh manis hangat, kemudian makan biskuit atau crackers ya, sehingga tadi ya untuk mengurangi juga mual muntahnya ya, sehingga lambungnya terisi, jadi si asam lambung itu tidak mengiritasi mukosa lambung ya. Oke, itu di mulut ya. Yang lainnya mah sama uvula, refleks gag dan lain-lain, mangga silahkan dikaji. Kemudian di telinga ya, kebersihan gendang telinganya ya, utuh atau tidak. Yang penting di situ tanyakan, ibu telinganya suka berdengung nggak? Ya, sebenarnya tadi ketika diukur tekanan darahnya kita boleh tanyakan, pernah nggak tekanan darahnya naik? Ya, atau pada saat diukur berapa tekanan darahnya? Ada nggak indikasi hipertensi? Ya, kalau misalnya pernah naik ya, dulu waktu naik berdengung nggak? Ya, sekarang ada berdengung nggak? Gitu ya. Nah, itu fokusnya ya, karena kehamilan itu memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Yang tadinya tidak punya hipertensi bisa jadi hipertensi, gitu ya. Yang tadinya tidak EDM bisa jadi DM ya, gestasional diabetes mellitus ya, diabetes karena kehamilan ya. Oke, itu yang fokusnya. Yang lainnya sama dengan yang lain ya. Kemudian kita ke leher, kita inspeksi ya, lihat hiperpigment. Tadi di pipi lupa ya, tadi keluasan sudah kan di awal ya, topeng kehamilan atau mungkin jerawat ya, topeng kehamilan atau jerawat nanti dilihat tadi pada saat inspeksi ya di awal ya. Kemudian kita lihat di leher, ada tidak hiperpigmentasi kulit di leher? Biasanya ya sama, ada kehitaman juga ya, kayak kotoran gitu ya. Nah, itu kita jelaskan bahwa itu adalah pengaruh hormon, pigmen kulitnya meningkat pada saat hamil ya. Kemudian kita lihat juga ibu hamil kan metabolismenya meningkat ya, cenderung memicu si kelenjar tiroidnya ini membesar ya. Kita lihat, terlihat nggak ada pembesaran kelenjar tiroid? Kalau tidak terlihat ya, kita coba raba ya, kita palpasi ya dari belakang sini ya, atau ini suruh duduk, atau nanti terakhir pada saat duduk ya kita teraba nggak ada pembesaran nggak ya kelenjar tiroid. Ya, kalau misalnya teraba ada pembesaran ya, lihat kira-kira normal enggak ya. Kalau masih teraba ada ya tapi tidak terlihat, itu masih dianggap fisiologis ya, nanti tinggal dianjurkan aja bu, nanti coba sering diobservasi ya, membesar enggak, terus membesar enggak gitu ya. Kalau misalnya sudah terlihat ya, dan ya jelas lah diraba juga pasti keraba ya, anjurkan untuk segera melakukan terapi ya, segera konsultasi dengan dokter ya.
Oke, itu yang fokusnya JPP dan lain-lain mana ya, refleks menelan. Ya, kemudian saya ke daerah dada ya Bu ya. Punten saya buka dulu pakaiannya ya. Di sini pemeriksaan jantung paru sama saja, jadi tidak perlu diinsan lagi ya. Hanya memang secara anatomi jantung ibu hamil itu ukurannya lebih besar daripada yang tidak hamil. Namun kalau secara pemeriksaan manual tidak kelihatan, kecuali kalau dengan ronsen ya akan kelihatan ada peregangan dari otot-otot myometriumnya ya, sehingga lebih besar ukurannya. Ya, kita fokus ke payudara ya. Kita lihat ini bentuk payudaranya. Payudaranya membesar ya Bu ya. Oke, ini kulit ininya, warna ininya ya bertambah gelap ya Bu ya, nggak apa-apa. Ini memang pengaruh hormon tadi ya. Pigmen kulitnya sama dengan yang di pipi, yang di leher tadi ya. Di sini juga mungkin nanti di perut gitu ya, lebih menghitam ya. Lihat kebersihannya. Lihat juga puting susunya ya. Puting susunya sudah menonjol atau belum, atau bahkan mungkin datar, flat, atau mungkin malah menjorok ke dalam, inverted ya. Kita lihat ini puting susunya sudah bagus ya Bu ya, sudah menonjol. Nanti kalau ini ibu jangan terlalu banyak merangsang puting susu, karena ibu lagi hamil ya. Kalau sering merangsang puting susu itu akan memicu terjadinya abortus ya, bisa merangsang mules ya. Kalau ibu mau membersihkan ya supaya tidak terlalu merangsang ya, ibu coba kompres dulu pakai kasa atau waslap hangat ya, supaya kotorannya mengembang dulu. Jadi cukup dengan dibersihkan sekali atau 2 kali putaran juga itu sudah bersih ya, karena sudah dikompres dulu ya. Ya, supaya ibunya nyaman, kan lagi tumbuh nih mungkin agak kurang nyaman, berat ya. Ini sering dikompres air hangat supaya pembuluh darahnya juga lancar ya, sehingga tadi ya diharapkan nanti produksi hasilnya juga bagus gitu ya. Itu ya, jadi perawatan payudara cukup ibu cuci dengan air hangat ya, tadi dikompres, dibersihkannya jangan terlalu dirangsang puting susunya ya. Kemudian kita palpasi ya, kita palpasi searah jarum jam dari pangkal ke ujung. Ada benjolan tidak, ada massa tidak ya, ada pembengkakan. Kemudian kita pastikan bahwa ductus lactiferusnya ini lancar ya, tidak salurannya lancar. Kita regangkan, kemudian kita pijit areolanya ya. Oke, pada beberapa ibu mungkin ketika trimester 2 akhir atau trimester 3 mungkin sudah ada keluar cairan plak kolesterol ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Oke, sudah bagus ya Bu puting susunya ya, sudah siap untuk menyusui. Mudah-mudahan nanti air susunya juga banyak ya. Kita lihat secara anatominya aja dulu ya, ada kelainan tidak, terutama tadi kondisi putingnya ya. Oke, kita tutup lagi ya, kita ke abdomen ya Bu ya. Saya buka yang perutnya. Oke, setelah dibuka kita lihat ya, kita inspeksi bentuk abdomennya ya. Jelas kalau ibu hamil pasti cembung ya, cuman kita perkirakan. Tadi kan kita sudah hitung berapa usia kehamilannya, pasti lihat ini kayaknya kurang dari 28 dan lebih kecil dari perkiraan. Kalau sudah biasa mah kan sudah tahu ya. Kemudian dilihat misalnya, oh ini kayaknya besar gitu ya dari perkiraannya gitu ya. Kemudian dilihat juga nih si bentuk abdomennya itu seperti apa ya. Apakah terlihat seperti ini, kan terlihatnya memanjang ya, ngumpulnya di tengah memanjang ya, berarti kemungkinan bayinya itu memang membujur. Kalau misalnya melintang ya, ya kelihatan bayinya itu lintang ya. Ini kalau melintang gini ya kelihatan, jadi penuhnya itu di tengah gitu, melintang ya. Jadi diinspeksi dulu untuk memperkirakan ya, kira-kira tadi ya letak janinnya ini normal atau tidak ya. Kemudian dilihat juga nih ya, bisa nanti sambil palpasi, dilihat sambil palpasi ya. Kalau dipegang gini, mana yang lebih penuh, sebelah kiri atau sebelah kanan? Kayak ini kan lebih penuh di kanan ya, kemungkinan di sini letak punggung, dan yang kosong ini kemungkinan letak ekstremitas ya. Dilihat juga bisa kelihatan ya gitu. Karena ini mah nggak ada cairannya, jadi ya cembung-cembung gini gitu ya, susah dilempeng ya. Inilah lebih penuh ke sebelah sini ya. Nanti sesuaikan, tadi ibu sering mengeluh banyak gerakannya di mana ya, kemungkinan di sini kalau bentuknya seperti ini ya. Sudah. Kemudian dilihat juga ya, ada tidak hiperpigmentasi pada linea alba di sini ya, sehingga menjadi linea nigra. Kalau linea alba kan nggak kelihatan ya, kalau linea nigra sudah hitam gitu ya, dari simfisis ke pusar atau ke proses ke fundus atau ke prosesus ya.
Kemudian lihat juga ada 3 striae stretch marks ya, kita lihat. Ya, kemudian kita auskultasi, ya, auskultasi karena ibu hamil kadar progesteronnya tinggi ya. Progesteron itu kan fungsinya untuk relaksasi. Ya, jadi ada kemungkinan motilitas ususnya menurun. Ya, sehingga kalau kita dengarkan ya bising ususnya ya mungkin lebih rendah ya, normal tapi di bawah gitu ya. Motilitasnya menurun, kemudian ibu hamil juga cenderung tadi ya, kalau motilitasnya menurun maka pengeluaran gasnya tidak lancar ya, sehingga terjadi penumpukan gas di situ, kembung ya. Kita dengerin dulu ya, ada kembung tidak. Pemeriksaan lain mah nggak, hati, heparnya, limpanya ya, ginjal dan lain-lain dikaji. Oke. Tadi lupa ya sebelum ini, nah tadi baru inspeksi ya. Nah, kemudian kita mau pemeriksaan Leopard ya. Kita pastikan lagi ibu masih belum mau kencing ya. Kalau mau kencing mendingan kencing dulu gitu ya, supaya tadi lebih akurat ya. Kita pemeriksaan Leopard ya. Sebelum pemeriksaan Leopard ada Prasad McDonald dulu ya, untuk menghitung usia kehamilan dengan berpatokan pada tinggi fundus uteri ya. Baru nanti Leopard, kalau Leopard pakai jari ya. Sebelum melakukan pemeriksaan kita harus siapkan dulu ya, baik perawat maupun pasien. Persiapannya untuk perawat ada 2, perawat berdiri di sebelah kanan ya, yang kedua perawat menjaga suhu tangan ya, supaya suhunya jangan sampai lebih rendah dari pasien. Kalau lebih rendah, tangan kita dingin, ketika kita palpasi ini bisa merangsang kontraksi ya. Itu suhunya tangan ya, harus diperhatikan. Tadi berdiri sebelah kanan. Sekarang persiapan pasien ya, tadi kosongkan kandung kemihnya. Tadi disuruh ya mau kencing nggak, kalau mau kencing dulu. Yang kedua, punten ya bu ya, kakinya difleksikan, ditekuk kakinya. Oke, kemudian kita lakukan pemeriksaan Prasad McDonald dulu ya. Nah ini janin itu kita nanti palpasi pakai pinggir ulna sini ya, begini, pakai telapak tangan ya, bukan diraba-raba pakai ujung jarinya ya. Nah, kita palpasi, terlebih kita jaga dengan menggosok-gosok ya, kalau tidak ada air mengalir ya. Nanti kalau air mengalir juga jadi basah ya. Gosok-gosok, kemudian kita palpasi dari bawah ya, dari atas simfisis ya. Kita luruskan, sambil diluruskan bayinya geser ke tengah ya. Diluruskan, diketengahkan ya. Kemudian cari tahanannya di mana? Ya, di sini yang ada bayinya nih, ada batas ya di sini. Berarti di sini tinggi fundusnya. Ya, tangan kita ke bawah, tahan di bawah. Kemudian kita ukur, ini Prasad McDonald. Incinya di atas, ya. Kita balikin dari 0, incinya di atas. Diukur dari fundus sampai simfisis. Kemudian dibalikin, berapa senti? Oh, 20 cm. Ya, rumusnya apa McDonald? Tinggi fundus dikali 8 dibagi 7, hasilnya dalam minggu, atau kali 2 dibagi 7, hasilnya dalam bulan. Oke. Ya. Kemudian kita langsung Leopard. Mau dari bawah lagi diluruskan lagi boleh. Mau langsung tadi ya kita Leopard. Leopard 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri. Ya, dengan menggunakan tadi jari-jari. Ya. Berapa jari? Ya, misalnya tadi ini di sini kayaknya 3 jari lebih ya, berarti antara pertengahan pusat dengan prosesus ya. Tadi padahal hitungan 28 gitu ya. Berarti beda ya di sini. Kalau misalnya beda ya kemungkinan mungkin bayinya besar gitu ya. Harusnya kan ada di sini ya. Kalau misalnya sama ya berarti pertumbuhan janinnya sesuai dengan usia kehamilannya. Ya. Oke, tinggi fundusnya sudah dapat ya. Sekian jari, oh berarti sekian minggu. Sama nggak hasilnya dengan tadi perhitungan pakai HPHT dengan pakai McDonald ini, sama nggak hasilnya? Kalau memang benar perhitungannya, pertumbuhan janinnya juga normal ya, relatif sama nanti hasilnya ya. Nah, Leopard yang kedua, Leopard 1 yang kedua, tujuan Leopard 1 yang kedua tadi menentukan tinggi fundus uteri ya, untuk memperkirakan berapa usia kehamilannya. Kalau tujuan Leopard 1 yang kedua adalah mencari bagian janin, untuk mengetahui bagian janin apa yang ada di bagian fundus, di bagian atas ini apa ya. Kita raba seperti ini, rasakan kalau terabanya ini lembek ya, lembut, nggak keras ya, kemudian nggak terlalu bulat juga, oh berarti itu mungkin bokong gitu ya. Kalau misalnya terabanya bulat
keras, kemudian ketika agak ditekan dia melenting gini ya, itu kemungkinan kepala. Ya, kalau tidak bulat, tidak keras dan tidak melenting, berarti kemungkinan bokong. Gitu ya. Tadi ketika tinggi fundus ternyata lebih dari perkiraan. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin bayinya terlalu besar, mungkin cairan amnionnya terlalu banyak, atau juga mungkin bayinya kembar. Ya, sehingga tinggi fundusnya lebih tinggi. Atau mungkin juga ya tadi kalau tinggi ya, kalau kurang harusnya di sini ternyata ketemunya di bawah gitu ya. Ya mungkin tadi bayinya kecil ya, atau tadi ya fundusnya agak bawah karena memang posisinya lintang ya. Kalau posisi membujur kiri kan lebih tinggi ya, bayi posisi membujur kiri kan lebih tinggi di sini. Tapi kalau posisinya lintang dia lebih turun, fundusnya di sini. Dan ketika diraba juga tidak teraba kepala ataupun tidak teraba bokong, tapi ya mungkin punggung gitu ya kalau melintang memanjang. Dari bentuk aja sudah kelihatan ya, dia ada di tengah gitu numpuknya ya, numpuknya di sini. Oke, itu leopard 1 ya. Jadi yang di atas yang palpasi ya, yang di bawah nahan aja palpasi. Kemudian leopard 2 kita lanjutkan ya, satu tangan kiri ke bawah, tangan kanan ke atas seperti ini di samping. Caranya nanti palpasinya gantian, satu tahan, satu palpasi. Rasakan ya, apa yang teraba? Oh, terabanya misalnya ini kayak ada tonjolan-tonjolan kecil ya, kayak ada kaki gitu ya. Nah, coba lihat gantian ini teraba. Oh, ini bulat memanjang gitu. Oh, mungkin ini punggung ya, atau gantian aja terus sampai betul-betul yakin apa di sebelah sini apa, di sebelah sini apa. Harusnya kan kalau bayinya tunggal, kalau di sini punggung pasti di sini ekstremitas atau kebalikannya. Tapi mungkin saja kita menemukan dua hal yang sama. Ya, di sini bisa ada tonjolan, di sini ada tonjolan, ya mungkin tadi bayinya kembar. Ini ya. Tapi dari fundus juga kadang suka kelihatan ya, dia lebih tinggi, hamilannya lebih besar, gitu ya. Oke, nanti didengerin lagi ya, kalau kembar nanti DJJ-nya akan terdengar di dua tempat ya, kemungkinan. Oke, sudah. Nah, selain dipalpasi bisa juga kita dengan digoyangkan. Tahanan terbesar itu di sebelah mana? Yang biasanya di situ daerah punggung. Ketika digoyangkan kan kayak kita menggoyangkan balon, di dalamnya ada isinya, kemudian ada air. Pas digoyangkan kan yang dalamnya itu kebentur gitu ya. Nah, lebih keras, kerasannya sebelah sini. Oh, berarti kemungkinan di sini letak punggungnya. Ya. Oke, itu leopard 2 ya. Leopard 2 kan untuk mencari di mana letak punggung dan ekstremitas. Kenapa dicari punggungnya? Supaya kita bisa menentukan di mana punktum maksimumnya. Ya, punktum maksimum itu apa? Yaitu daerah di mana kita bisa mendengarkan denyut jantung janin di punggung janin mendekati kepala. Jadi kalau bayinya ini ya, punggungnya ada di sini, kita bagi 4 kuadran. Punggung ada di sini. Sekarang kepalanya di mana? Kepalanya di bawah. Berarti punktum maksimumnya di kuadran kanan bawah. Karena dia mendekati kepala. Kan punggung itu panjang sampai sini. Ya. Kalau kepalanya di sini, punggungnya di sini, berarti punktum maksimumnya di sini. Ya. Kalau punggungnya di sebelah kiri, kepalanya di atas, berarti punktum maksimumnya kuadran kiri atas. Ya, begitu juga kalau punggungnya di kiri, kepalanya di bawah, punktum maksimumnya di kuadran kiri bawah. Oke, leopard 2 sudah ya. Nanti JJ-nya terakhir. Kemudian kita leopard 3. Ya, posisi tangannya kembali seperti posisi leopard 1. Hanya sekarang yang berbeda, leopard 1 nahan. Kalau leopard 3 yang di atas yang nahan, yang di bawah yang palpasi. Apa yang teraba? Kalau teraba bulat, ya keras, kemudian melenting berarti kepala. Ya. Kalau misalnya tadi di sini kepala, oh di sini jamaah sama kepala gitu ya. Gantian lagi. Cari lagi sampai betul-betul pasti yang di sini sebenarnya apa, yang di sini apa. Karena leopard 3 kan untuk menentukan presentasi janinnya apa, bagian janin yang terendah itu apa. Kemudian yang kedua, leopard 3 untuk menentukan apakah presentasi ini sudah masuk atau belum perongga panggul. Dengan cara kayak gambar gitu ya, ditekan ke bawah, digoyangkan. Kalau masih bisa digoyangkan berarti belum masuk. Kalau sudah tidak bisa berarti sudah masuk. Oke. Baru leopard 4 dilakukan jika di leopard 3 ditemukan bahwa presentasinya sudah masuk. Kalau belum masuk tidak perlu dilakukan. Karena leopard 4 tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh masuknya presentasi ke rongga. Oke.
Ya, posisinya kita ke arah kaki sekarang ya. Nanti gini ya, ilustrasinya bayi di dalam tuh begini gitu ya. Nanti kita selusuri, kalau 84 selusuri, ini di sini kan tulang panggul ya, perasa tulang. Nah, di sini terus pinggir-pinggir tulang sampai bawah. Ya, gini. Terus ya, apakah tangan kita masih bisa bertemu nggak? Seperti ini. Ya, artinya bahwa si presentasi ini belum masuk. Karena tangan kita masih bisa ketemu, nggak ada yang ngehalangin. Gitu ya. Tapi kalau sudah masuk sebagian, ketika kita palpasi gini, nggak bisa ketemu, ada yang menghalangin kayak gini. Ini posisinya lurus, berarti sebagian sudah masuk. Nah sekarang seluruhnya masuk, berarti yang ada adalah badannya. Ya, dari sebelah sini aja udah nggak bisa masuk, gede kehalangin. Nah ini namanya posisi divergen. Artinya seluruh presentasi sudah masuk. Kalau tadi yang gini konvergen, artinya presentasi belum masuk. Kalau baru sudah masuk sebagian, dia lurus begini. Ini namanya posisi lurus, artinya sebagian presentasi sudah masuk. Dan kalau seluruhnya, posisi kita agak jauh di sini, menyebar di pergian. Ya, oke, robot 4. Sudah selesai robotnya, ya. Nanti kita ada cara lain untuk mengetahui seberapa jauh masuknya presentasi, seberapa jauh, seberapa banyak bagian presentasi janin yang masuk. Tetapi ini hanya bisa dilakukan jika yang di bagian bawah ini kepala. Kalau bokong tidak usah pakai itu, ya nggak bisa. Yaitu dengan perlimaan, ya. Perlimaan itu, ini kan di bawah ada kepala janin ya, gini. Ya kalau pas masuk itu posisinya miring. Ya. Diameter kepala janin itu selebar telapak tangan kita. Artinya bisa tertutup segini gini lah, paling juga ya diameternya. Jadi kita posisinya di sini ya. Kita raba, tekan perutnya. Ya kayak gini. Yang ini mana simfisisnya? Nih. Ya simfisisnya. Kita raba. Agak tekan ke bawah. Ya. Keraba kepalanya ketutup dengan berapa jari? Ya, oh tertutup dengan 5 jari. Ini namanya 5/5. Ya, 5/5 itu ada di situ ya. Artinya di atas itu ada kata 5/5. Artinya 0/5 presentasi yang masuk atau belum ada yang masuk. Sekarang udah masuk sedikit segini. Ya, ketika kita raba, ini yang teraba hanya bisa ketutup dengan 4 jari. Ini 4/5. Artinya 1/5 presentasi sudah masuk. Masuk lagi. Ya kan ini mah tulang, nggak bisa diraba ya. Ya. Kita raba. Oh ternyata hanya segini. Terabanya 3/5, 3 jari. 3/5 artinya 2/5 bagian yang masuk. Terus ya. 1/5 berarti 4/5 yang masuk. Dan akhirnya nggak ada nih. Nggak ada kepalanya keraba. Ya keraba badannya. Ya berarti 0/5 artinya 5/5 bagian atau seluruh presentasi sudah masuk. Itu pakai perlimaan ya. Oke sudah selesai ya Ibu ya. Tadi bayinya sudah bagus ya posisinya, kepalanya sudah di bawah tapi belum masuk ya Bu ya, karena Ibu juga baru sekian minggu gitu ya. Sudah bagus. Nanti kita coba dengerin ya Bu ya denyut jantungnya. Ya tadi sudah ketemu ya Bu ya, punggungnya ada di sebelah kanan sini ya Bu ya, kanannya kanan kiri Ibu ya. Sebelah kanan, kepalanya ada di bawah ya. Saya dengerin dulu bunyi jantungnya. Kalau pakai Doppler, tadi ya kita pakai jeli ya. Kemudian kita cari dulu suaranya. Ya, cari-cari sampai terdengar ada suara duk 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 ya. Kalau belum ada ya harus ketemu. Sudah ketemu. Nah, kita yakinkan ini benar nggak suara denyut jantung. Karena nanti yang terdengar bukan cuma suara denyut jantung janin, suara denyut pembuluh darah ibu juga terdengar sama. Hanya yang membedakan adalah kecepatannya, frekuensinya. Kalau pembuluh darah kan denyutannya ya denyut nadi sama ya, denyut jantung, denyut nadi. Berapa frekuensinya? 60 sampai 100, maksimal 100 kali per menit. Kalau denyut jantung janin berapa frekuensinya?
120 sampai 160 lebih cepat dibandingkan dengan denyut nadi. Ya, nanti kita kalau pakai ini kita nyalakan, ya kita dengerin. Ya, selain kedengaran kan harus dihitung, kedengaran itu kan lumayan lama dihitungnya ya, kan itu per menit, 1 menit dihitung. Kalau ini enak, lihat aja angkanya, keluarnya angka berapa di sini. 120, 140, 150, kemungkinan besar itu denyut jantung. Tapi kalau yang keluar angkanya 90, 99, 80, mungkin itu denyut nadi. Ya, jadi kita cari yang memang angkanya di atas 120. Oke, sudah benar, baru kita benar-benar hitung. Ya, cari-cari dulu tadi ya sampai ketemu, baru benar-benar hitung. Kalau ini nggak perlu nunggu 1 menit penuh. Ya, lihat aja angka yang paling sering muncul berapa. Karena kan setiap detik berubah. 130, 140, 150, 100. Ya, angka yang paling sering yang mana? Berarti itulah denyut jantung janin. Ya, setelah itu kita bersihkan lagi, ya, dilap lagi. Nah, kalau pakai yang manual, Doppler, ya, Doppler, monoaural atau linek, ya sama kita cari dulu. Ya, tadi punktum maksimumnya di mana? Oh, di sebelah sini kita cari. Ya, kita dengerin dulu, ya, cari suaranya sampai betul-betul terdengar karena ini sangat halus sekali. Ya, kadang butuh kepekaan telinga. Kalau agak-agak ribut-ribut dikit, ada susah ya. Saya juga nggak dengerinnya kalau malam baru kedengeran. Oh, siang-siang nggak. Ya, cari ya sampai sudah ada nih denyutnya, ya. Ini denyutnya apa? Nanti apa? Pembuluh denyut jantung. Kalau lagi ngedengerin ininya dilepas ya, jangan dipegang. Nanti apa rambatan suaranya nggak terhambat ya. Tahan aja pakai telinga. Dedekin ya. Nah, cara memastikannya kita raba nadi ibu. Bu punten ya, pegang tangannya, cari nadinya. Bisa yang dekat. Pegang nadinya, kan teraba tuh ya denyutannya, tek, tek, tek. Ya, sama yang terdengar iramanya sama nggak? Kalau denyutan yang terdengar dengan yang teraba ini sama berarti bukan denyut jantung. Cari lagi, dengerin lagi, udah ada suara, bandingkan sampai betul-betul ketemu denyutan yang berbeda. Dimana yang terdengar frekuensinya lebih cepat dibandingkan dengan yang. Nah, kalau sudah ketemu mah sudah, lepasin aja tangan ibunya, ya, kita fokus ke jam, hitung 1 menit penuh. Ya, gimana iramanya teratur atau tidak? Hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ke 1 menit. Iya, pasien banyak kan. Berapa kali denyutnya? Normal atau tidak? Tadi normalnya 120 sampai 160. Lupa sebelum mendengarkan DJJ, luruskan dulu kakinya. Ya, supaya si kulit perutnya ini lebih kenceng, jadi lebih nempel ke janinnya, jadi suaranya lebih jelas. Ya, luruskan dari loper 1 sampai loper 4 ditekuk, ya. Kalau mau DJJ diluruskan sebaiknya, ya, diluruskan. Kalau tidak diluruskan pun tidak apa-apa. Apalagi kalau pakai Doppler gini mah ada kedengeran gitu ya. Yang itu kan harus lebih jelas, makanya diluruskan. Kalau pakai linek ya. Oke, sudah selesai abdomennya, ya. Kita ke daerah kaki, ya. Nah, tadi kan sudah ada leopard ya. Leopard tinggi pundusnya sudah dapat. Ininya ketika leopard 3 sudah dapat, bayinya sudah masuk atau belum, atau masuk sebagian, kita bisa perkirakan taksiran berat janinnya. Kira-kira berat janinnya berapa ya? Rumusnya apa? TBJ tinggi pundus uteri dikurangi bisa 11, 12 atau 13 dikalikan 155. Dikurangi 11 kalau bagaimana? Kalau sudah masuk. Dikurangi 12 kalau berapa? Kalau baru sebagian. Dan dikurangi 13 kalau belum masuk. Kira-kira berarti berapa? Ya. Oke, sudah selesai, kita ke daerah kaki. Sama ya, kaki ekstremitas atas, ekstremitas bawah sama ya, bersinar-sinar, kekuatan otot dan lain-lain. Udem tidak ya, lihat. Karena ibu hamil kan tadi cenderung udem ya. Kalau sudah besar ya. Kita cek udemnya, ya ada varises atau tidak ya. Kita raba ya. Kemudian kita cek ada tidak tromboflebitis. Cek command sign-nya ya. Letakkan tangan di bawah betis, boleh diangkat, boleh diluruskan. Yang penting lututnya tidak menekuk. Ibu nyeri nggak daerah betisnya? Oke, kalau misalnya positif,
ibunya mengeluh nyeri di daerah betisnya. Ya biasanya sebelum itu juga sudah kelihatan ya kakinya bengkak, kemerahan, dan ketika diraba agak hangat. Ya. Karena tadi ya kenapa bisa tromboflebitis, karena kan rahimnya besar sehingga aliran darahnya nggak lancar. Ya terjadi di sini penumpukan darah, lama-lama kan benda-benda darahnya numpuk, nempel ya sel-sel darahnya membentuk plak, akhirnya membentuk trombus, menyumbat. Yang terjadi kan proses peradangan di situ. Oke, tangannya sama ya. Kalau ibu hamil ya untuk melihat status gizinya, ya lingkar lengannya diukur, normal nggak status gizinya, triceps inferiornya, ya refleks lain mah nggak ya brachioradialis, bicep. Oke, kemudian nanti kaki juga ya, Semua. Nah sebelum ke kaki kita periksa dulu genitalia dan anus. Ya, ini dikaji kalau memang ada indikasi ya ibunya bisa mengeluh, aduh suster saya tuh keputihannya banyak tapi agak gatal, kadang ada darah berbau gitu ya, yang baru kita cek ya. Kemudian hemoroid juga sama ya, kalau misalnya ada hemoroid enggak, kadang ada ya. Oke bu, nanti kita cek ya derajat berapa hemoroidnya. Kita posisinya tadi ya dorsal recumben, ditekuk, dipasang alasnya ya, kemudian siapkan bengkok ya, kemudian kapas sublimatnya ya disiapkan, kita double handscoon, pakai handscoon lagi ya. Kita lihat dulu bersih tidak, kalau tidak bersih bersihkan dulu ya supaya nanti pada saat pengkajian kita lebih jelas. Kalau tidak bersih kita bersihkan, kalau enggak ya tinggal dilihat aja ya ada apa yang menyebabkan tadi keluhan tadi ya. Kalau memang di luar mah nggak ada apa-apa ya, mungkin di dalam berarti kan butuh alat, nggak bisa dilihat ya, pakai alat gitu ya, dasar bebek ya nanti gitu ya, spekulum Keluar loh. Oke. Kalau ada hemoroid ya tinggal ibunya posisinya sim ya, di posisi simkan, nanti dilihat derajat berapa hemoroid. Sudah selesai ya bu ya, kita buka tadi ya, bereskan, dibuka sarung tangannya satu, dibuang ya. Sudah selesai ya bu ya. Secara keseluruhan ibu sehat, bayinya juga sehat, cuma tadi aja ibu agak pucat ya. Habis ini ibu nanti coba cek hasilnya dulu ya, cek darah. Jadi temuan yang ada di sini misalnya payudaranya misalnya putingnya menjorok ya, ibu boleh nanti ada ini, ada tempat ruang konsultasi ya, ada ruang penyuluhan ya, ada apa nanti diajarin lah bagaimana teknik untuk ininya ya. Oke, sudah selesai. Gimana bu ya, tadi bayinya sehat ya, senang nggak ya? Kita kasih respon Senang Sinta. ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada ya terima kasih bu atas kerjasamanya. Saya pamit dulu ya, kita ucapkan salam ya, sama ibu nanti ya. Ya nanti ibu bisa karena nggak banyak inilah, nggak banyak masalah ya, sehat ya ibu, paling tidak tadi ya sebulan sekali kunjungannya, tidak harus terlalu sering gitu ya. Kalau misalnya ada ini ya, nanti dianjurkan biasanya lebih sering lagi ya, seminggu atau 2 minggu sekali ya untuk kontrol. Oke, tadi terakhir lupa ya, belum cek refleks patelanya ya bu, sambil duduk ya saya cek dulu refleksnya. Duduk, kita cek refleks patela ya. Refleks patela selain untuk melihat bagaimana fungsi sistem saraf pusatnya, kalau pada ibu hamil juga untuk mengecek bagaimana kadar kalsium dan fosfornya. Karena kalau kurang kalsium dan fosfor, efeknya refleksnya akan turun ya. Atau juga pada ibu hamil kan tadi cenderung hipertensi ya, salah satu tanda kalau ada hipertensi dalam kehamilan ini biasanya terjadi hiperrefleksia, jadi mendorongnya kuat gitu ya. Nah itu dilihat ya, refleksnya normal tidak, atau apakah menurun atau meningkat ya. Kalau meningkat, dan tadi juga harusnya sudah kelihatan dari tekanan darah juga ya, dari tanda-tanda hipertensi lainnya ya. Kemudian kalau misalnya pasien sudah mengarah ke eklamsi ya, kalau eklamsi nanti ada kejang ya, untuk kejang biasanya diberikan MGS4 ya. Nah untuk melihat apakah progres terapi MGS4-nya ini bagus atau tidak, salah satunya pengecekan refleksnya. Yang tadinya hiper jadi berkurang nggak gitu ya, atau bahkan mungkin tidak ada ya, tidak ada refleks sama sekali. Itu menandakan salah satu tanda kalau ibu ini keracunan MGS4 ya, selain ada tanda-tanda yang lain. Oke, itu mungkinnya untuk pemeriksaan fisik ya. Nah terakhir kita bereskan alat,
untuk papasan